Nah, Cleo, ketika kita berbicara tentang 98, beliau-beliau ini adalah orang yang aktif menggaungkan demokrasi ketika 98 itu terjadi, Cleo. Maka dari itu saya ingin bertanya ke Prof. Kiki dan juga ke Bapak Mariole, sebenarnya apa sih trigger awal 98 itu terjadi sebenarnya? Begini, tidak ada satu peristiwa sejarah itu muncul tiba-tiba. Jadi proses ini sudah lama, bertahun-tahun, 30 tahun Presiden Soeharto memimpin itu, represi luar biasa. Kita di ruang podcast, kita ngobrol seperti ini nih. Minggu depan Mariole hilang. Gitu. Ya. Minggu depannya lagi saya di rumah sakit digebuki. Wow. Nah, jadi itu berlangsung selama 30 tahun. Jadi orang itu sudah pepak sekali sebelum-sebelumnya. Kenapa tidak berontak? Karena direpresi dan ada kue ekonomi. Jadi kue pembangunan itu masih ada. Jadi orang masih bisa makan, masih ketika ada krisis lalu orang tidak bisa makan, dolar tiba-tiba naik, lalu beras susah, sembako susah, segala macam, meledaklah gitu. Dan sebelum meledak orang udah marah semua, gelisah, kecewa, marah. Teman-teman mahasiswa ini yang keluar mewakili suara rakyat ini, partai politik nggak ada bunyinya sama sekali waktu itu juga gitu. Jadi teman-teman mahasiswa lah yang keluar dengan program perubahan apapun gitu. Perubahan itu. Berarti izin Prof, di sini kan Prof Kiki ini sama Pak Mariole ini adalah salah satu orang yang menjadi salah satu tokoh gitu di aksi reformasi 98. Nah, kalau yang Prof Kiki sendiri lihat, apakah dari beberapa kejadian di reformasi 98 itu benar-benar karena ada kebijakan yang harus diubah ataukah ada intervensi? Mungkin saya pengen dengar dari Pak Mariolenya juga bagaimana dengan hal tersebut. Apakah ada intervensi dari belakang atau bagaimana? Ya dia provokatornya, saya ikut Mariole itu. Siap. Ya, kalau saya melihat begini ya, kalau dibandingkan saat ini dengan dulu 98 itu yang Prof Kiki sudah singgung, keadaan yang di 98 itu kan diawali dengan hal-hal yang sangat represif, terus kemudian gejolak ekonomi, masyarakat memang sudah akhirnya sedikit frustasi, kemudian kemudian itulah yang sebenarnya yang di-manage oleh mahasiswa yang mereka punya keintelektualan dan keberanian, ya akhirnya mereka lah yang mengakomodir kemarahan atau kegelisahan masyarakat. Nah, kalau dibandingkan saat ini mungkin ada kekecewaan itu, tapi juga dibandingkan dengan fakta yang ada gitu. Lihat di jalan misalnya. Ketika mobil listrik muncul, kok banyak yang beli gitu. Nah, ini kan sesuatu yang fakta yang berbeda. Kok kafe ramai setiap malam minggu, setiap weekend, kok tempat liburan puncak penuh terus? Ini kesengsaraan yang mana sebenarnya? Nah, kemudian kita melihat kalau bicara sekarang aktivis misalkan, ada aktivis yang 98 mendukung pemerintah sekarang, ada yang tidak mendukung, atau misalkan yang tidak mendukung dengan situasi saat ini. Pendukung itu ada dua juga, kita belah juga. Yang tidak mendukung misalkan memang idealis atau memang tidak dapat jatah. Itu harus jelas. Menarik. Juga 98 itu yang mendukung situasi saat ini, tapi karena dia nggak dapat jatah. Yang lain dapat komisaris, yang lain dapat direksi di BUMN. Akhirnya mau nggak mau mendukung. Misalkan ya ada juga mendukung karena dia tidak firm mendukung pemerintah karena dia oposisi. Atau dia aktivis yang sudah masuk partai di oposisi yang saat ini, pasti dia tidak mendukung. Nah, kalau yang mendukung, pertama aktivis yang mendukung ya tentu yang dia sudah dapat jatah, dia sudah masuk ke zona kenyamanan, mau presidennya Fir'aun dia juga dukung pasti kan, tentunya kan kayak gitu. Nah, kalau dibandingkan represi seperti 98 dulu, yang seperti Prof Kiki katakan, saya aja dulu pernah gitu ya, 96 itu waktu Kuda Tuli
itu kalau masuk tuh lihat pintu depan, kadang keluarnya tuh lihat pintu belakang gitu. Jadi kita udah tahu nih, dulu banyak tentara itu dominan tentara. Nah, Kremlin gitu kan, Kramat 5 itu ngamatin tuh dicatat di depan RCE buat masuk ke gini. Wah, ini saat ini masuk. Kita keluar lihat belakang, muncul di gedung peternakan Perpustakaan Nasional di Salemba kayak gitu. Akhirnya di 3 hari numpuk atau keluar nih orang internal kan bingung. betul. Jadi ada kondisi memang represif itu betul menjadi trigger. Dan kemudian saat ini, kalau situasi ini terjadi saat ini, siap nggak teman-teman aktivis yang saat ini? Kalau dulu kita punya kontra intelijen yang kita lakukan terhadap tentara ataupun polisi. Ada senior kita yang ngebocor, nih diktatnya nih, lu pelajarin HT-nya, dikasih HT-nya. 157 Umar Kendari Irian keluar. Bandung sekitar 4, Bandung Umar Solo. Kita terjemahkan dan kita tahu, kita monitor apa yang mereka lakukan di luar, tentara ataupun polisi gitu. Nah, bahkan saking keselnya kita dengerin tuh polisi, udah dari UKI kita ngepost misalkan, udah kesel dia nih, kok kita ketahuan mulu, itu Batak-Batak udah keluar itu. Kayak mereka kan akhirnya pakai sandi-sandi ketahuan, Batak-Batak udah keluar tuh dari UKI kan. Betul. Ya, artinya bahwa kondisi represif yang saat ini tidak seperti 98. Betul. Nah, kalaupun ditanyakan goalnya, targetnya, ya kondisi objektifnya belum mendukung untuk melakukan gerakan besar untuk melakukan perubahan begitu. Baik, makanya dari itu saya penasaran sebenarnya Prof Kiki, kalau bisa saya tanyakan sebenarnya behind the scene 98 konsolidasi gerakan seperti apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum sipil-sipil ini mulai menduduki DPR seperti itu? Apa ingat ya? Jadi dia mau main di lapangan. Kalau saya sebetulnya innocent bystander. Innocent bystander itu kalau beliau ini lebih pada mentor sebenarnya. Kondisi di sana gimana? Buat ini kira-kira ini gimana Mas Kiki? Kemarin kita lempar molotov pakai crafting dari 100 cuma 3 yang meledak. Kok gitu lah? Iya, cari yang lebih tipis Mas Kiki keliling tuh. Tinjau ulang ya. Dia nyari pakai botol keras Oke, gue sisir ya kan nyari. Berarti molotovnya sendiri pun ini buatan pribadi ya, bukan dari orang lain. Kita berhitung kok mereka kita kalah mulu, akhirnya belajarlah kita pakai kayu. Terlama-lama kok dia punya gas, kita nggak punya gas nih, bagaimana cara? Udah molotov. Mohon maaf nih Pak Prof ya, kita kan apalagi saya ini yang Gen Z masih terbilang sangat muda dan tidak merasakan reformasi 98 itu. Nah kan yang biasanya kita dengar itu di reformasi 98 tuh ada bom molotov yang katanya dibuat sendiri. Boleh nggak kasih tipsnya nih gimana cara buat bom molotovnya, apa harus jadi referensi untuk kita ke jadi begini, nanti ditiru lagi kan? Sepertinya seru. Bukan begini, idenya itu sebetulnya karena mahasiswa melakukan demo awal itu alegoris semua. Alegoris itu artinya kayak demo-demo di Korea Selatan itu loh, tanpa kekerasan ini. Setiap kali ada demo pulang anak-anak patah tangannya, rontok giginya karena dipukuli pakai senjata. Nah, dia nih Mariola ini tulang rusuknya patah 2 nih. Patah 2, sampai sekarang masih ada patahannya nih. Leher sempat patah di pen saya. Itu 1 hari sebelum peristiwa Semanggi. Itu di Manggala, jembatan Pejumpungan Manggala menuju DPR waktu itu. Oh di situ kenanya Pak? Di papai sampai leher di pen. Wah, nggak perlu diraguin lagi kalau emang benar-benar orang yang terjun langsung di reformasi 98 nih. Lalu saya berpikir ini nggak fair ini. Masa pertandingan yang satu bawa senjata, yang satu nggak boleh bawa senjata, cuma mukul-mukul. Jadi mari kita bawa senjata. Nah, senjata kan nggak mungkin senjata api. Nah, waktu itu kami mendapati misalnya di Solo itu kan polisi itu pentungannya dari karet apa? Bukan rotan. Dari rotan. Itu di atasnya itu dikasih paku. Nah kalau buat mukul anak-anak kan luka-luka. Iya betul. Nah, ini nggak fair ini. Mari pertandingan kita sederhanakan, kita sesuaikan. Mulailah kita beli pendungan. Saya cari
potongan-potongan yang untuk bendera itu bambu di Pulau Gadung. Nah, beli di sana dipotong-potong supaya tidak ketahuan itu sebagai senjata, kita kasih bendera di atasnya. Oke. Tapi kalau tawuran, bisa. Harus dicatat ada yang membedakan anak sekarang dengan dulu. Generasinya Mariole ini adalah generasi waktu SMA-nya tuh suka tawuran. Tawuran itu setiap minggu ada di mana-mana tawuran. Wow. Tapi Pintar tidak berjuang ada banget ini. tidak ada muatan politis. Sekarang kita kepentingan kita politis. Jadi marilah tawuran itu kita bikin politis, menjadi politis. Pakai bendera, pakai poster segala macam. Tapi prinsipnya tetap tawuran. Akibatnya apa? Akibatnya kalau chaos ini bentrok dengan aparat, itu yang terjadi bukan seperti sekarang dorong-dorongan, alegoris kayak gitu. Buyar semua satu lawan satu, pendung-pendungan, tawuran itu namanya. Prof Kiki, saya mau bertanya juga nih. Saat menggalang solidaritas massa secara masif seperti ini, sebenarnya respon negara saat itu tuh bagaimana, Prof Kiki? Terhadap melihat kalian ini di lapangan, mereka-mereka yang menduduki DPR tuh seperti apa? Itu harusnya jadi bahan pelajaran. Aparat itu, terutama tentara yang ngadepin kita itu, keras sekali. Apalagi saya juga mendengar ada teror dan penculikan saat itu ya, yang tidak mungkin bisa di 2026 ini dilakukan kembali, atau bagaimana Prof Kiki? Atau Bapak Mariole mungkin yang menjawab? Ya, kalau saya gini, sederhana fakta, misalnya kayak saya alamin lah, gak usah jauh-jauh. Oke. Waktu zaman 98, saya ngekos di belakang UPI. Oke. Itu waktu peristiwa kawan kami itu si Edo itu diculik, itu kosannya di belakang saya, di bawah saya di atas. Itu dikepung, masuk saya untuk mecahin atas kosan, saya kabur. Saya kabur ke perkampungan belakang, dan perkampungan belakang sudah ada beberapa orang yang kenal saya, akhirnya saya diumpetin. Nah, tetapi setelah pasca Edo, apakah itu meredup? Tidak. Justru malah makin Parah. makin keras. Ya. Artinya belajar dari 98, semakin aparat represif, disitulah mahasiswa atau massa diajarkan lebih militan Dan lebih solid ya, Pak? lebih militan. Artinya mereka bukannya takut. Saya pernah menonton misalkan podcastnya Mas Kiki di salah satu podcast lah. Ya kalau dibilang Mas Kiki itu kalau demo sekarang ditangkap, benar, nggak ada yang belain. Kalau dulu teman satu ketangkap, saya ingat IPF, Ikatan Perempuan Forum Kota, temennya satu kena ditangkap, 167 nyerah diri ke Polda. Minta ditangkap. Karena cowoknya IPF ini kan perempuannya, Iya. cowoknya ditangkap, ceweknya marah, tangkap nih 167 tuh. Menyerahkan penuh diri, Polda. Pak. Iya, menyerahkan diri, Polda penuh. Polisinya bingung kan, mau nyari makan, BAP-nya kan gimana? Ada cerita lucu yang lain ya. Jadi Gimana, Prof? kalau di Bandung di ITB ada satu mahasiswa ketangkep nih, misalnya aktivis. Kan selalu diinterogasi itu ditanya, temanmu siapa? Kalau teman-teman di Jakarta kan diumpetin, dia nggak mau ngomong. Kalau saya misalnya ketangkep nih, emang kamu sama siapanya? Saya kan nggak sendiri Pak. Terus temanmu siapa? Mariole, rumahnya di sana, rumahnya di sana. Jadi tiba-tiba di sweeping semua, masuk penjara semua, lalu di dalam. Kenapa lu bilang? Kan gue pengen temen juga di dalam sini di penjara. Lah. Jadi mau manggil Iya. Mas. Beda kayak dulu, kalau mau disiksa nggak, mereka tahan. Iya. Mereka tahan. Nah, mungkin bisa dikasih tips sedikit ya Pak Mariole sama Prof nih. Kalau kita lihat kan di Reformasi 98 itu berarti solidnya tuh benar-benar solid banget nih. Apakah ada tips gitu untuk demonstran di tahun 2026 ini agar lebih solid dalam melakukan aksi, atau bagaimana nih Prof dan Pak Mariole? Harus ada common denominator namanya. Iya. Jadi ada kepentingan bersama atau ide bersama kayak gitu lah. Kalau dalam jangka panjang ide itu misalnya
kita nggak bisa selesai kuliah dengan baik ini kalau kayak begini gitu. Iya. Karena harga-harga mahal, biaya menjadi mahal, sekolah menjadi mahal. Atau yang jangka pendek, kita nggak bisa nonton bioskop lagi nih, nggak punya duit, ini krisis kayak gitu. Nah, itu lama-lama mengerucut menjadi satu ide. Apa yang salah? Oh, berarti pemerintahnya salah nih, kan gitu. Sekarang ini belum. Ini pemerintah kok brengsek ini ekonominya, BBM naik segala macam. Yang lain, anak mahasiswa yang lain yang kata Mariole itu nggak masalah, saya mau ganti mobil kayak gitu. Oke. Nah, jadi Iya. belum ada yang menyatukan. Sekarang ini benar, belum ada benar. yang menyatukan. Jadi dulu itu cepat konsolidasi sehingga ada rasa kebersamaan begitu gitu. Oke, berarti gini ya Mbak, kalau kita lihat dari jawaban Prof ini kan memperlihatkan bahwa beberapa oknum itu belum merasakan akibat dari beberapa Betul. kebijakan yang harus diubah ya. Betul. Nah, sedangkan di saat zaman itu satu orang merasakan susah, semuanya ikut Iya. dengan hal yang sama gitu ya. Maka dari itu aku penasaran banget kalau kita mengulas balik 98 itu tuh sudah hampir 28 tahun ya Prof. Wah iya, Itu nggak berasa 28 adalah tahun. waktu yang bisa dibilang tidak sedikit Cepat. dan sangat-sangat cepat sehingga sekarang ini di 2026 demonstran ini mulai terganggu juga terhadap isu-isu yang selama ini di 98 pernah Terjadi. pernah terjadi. Maka dari itu kalau kita mengingat di 28 tahun, saya mau tanya nih ke Prof dan Bapak Mariole. Ceritakan deh satu momen emosional, momen yang paling Bapak tidak pernah lupa dari proses-proses konsolidasi gerakan massa tersebut. Iya. Ya kalau saya sih pertama membandingkan dulu dengan satu situasi saat ini dengan yang 98. Dulu kita perkuat dulu. Kenapa kita beda dengan, maaf ya kalau sebut merek dulu dengan kawan-kawan PRD. Oke. Ya kalau kita mengutamakan dulu kekuatan, bener solid dulu. Kita jahit dari Jakarta dulu, kemudian ke daerah, kemudian sehingga ketika terjadi momen kita bisa menilai udah saatnya all out belum? Oke. Atau memang itu hanya percikan-percikan saja. Nah kebetulan kawan sana sudah ngibarin bendera. Wah, merasa ini sudah momentumnya untuk melakukan perubahan, melakukan revolusi atau apalah. Tapi ketika kita lihat situasi objektifnya, kalau bicara revolusi kan jelas. Betul. Pertama ada kondisi objektif yang revolusioner. Kedua ada alat atau media atau organisasi yang revolusioner. Artinya organisasi revolusioner ini benar-benar sudah dijahit secara matang. Jangan sehingga nanti ketika terjadi itu bukan aksi massa yang tidak terarah dan tidak terkontrol, yang dinamakan amok massa. Rusuh aja ada 2-3 hari selesai. Ya itu yang namanya amok massa. Tapi kalau terorganize, dulu kita diajarin ya, maaf ya, kayak Mas Kiki senior saya, ngajarin latihan kecil dulu. Oke, kita main dulu panggung bakar. Tapi Salema main dulu panggung, di Aba-Abi main dulu panggung blokir, ketangkap 2, ketangkap 3. Main itu istilah gebuk-gebukan. Latihan dulu Tawuran ya, Pak. Artinya ketika perang itu tidak melulu dengan kapal induk, tapi buat dulu perang kecil dengan skoci dulu latihan, sehingga ketika memang nanti momentumnya sudah pas dan di jaringan daerah itu sudah kuat, bisa langsung kapal induknya jalan dek. Ketika di Jakarta meledak, Medan meledak, Makassar meledak, Surabaya dang. Bisa apa pemerintah, bisa apa aparat? Kalau kita buat latihan banyak di satu kecamatan, ada satu kampus, ada 3-4 kampus, latihan aja mabuk tuh polsek. Orang terus mabuk tuh. Jumlahnya nggak cukup. Aparat itu dibandingkan mahasiswa, apalagi ditambah massa umum, dia nggak cukup. Nah artinya ini memberikan pembelajaran, bukan yang ngajarin, tapi memberikan pembelajaran bahwa teman-teman perhatikan dulu mahasiswa. Sudah siapkah? Jadi dalam organisasi ada organisasi berorganisasinya, organisasi bagaimana berorganisasi. Jadi tahapan-tahapan, kalau saya dulu ada senior sini, ada Mas Roni, dia tahu. Saya urusannya bapor.
bagian paling depan bawa bambu, latihannya dulu nih, ya kan? Kalau bambu pecah 2-3 kali mukul pakai apa ya? Betul. Kita pernah di bawah jembatan Senayan itu 2 jam nggak berhenti. Babu. Artinya kita dilatih bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang punya standar Jadi tertentu. dulu kan itu yang instrumen kekerasan yang rendah lah, kalau bak pendungan segala macam. Yang tinggi itu Molotov. Molotov itu diambil dari nama orang Rusia yang menemukan jenis bom itu yang sebetulnya bukan bom itu, Oke. itu mercon lah. Oh, mercon. Ya, botol diisi bensin, dikasih kain, jadi seperti sumbu. Nanti kalau nyala sumbunya dia meledak. Wah, ini menarik nih, bisa jadi salah satu tips nih buat temen-temen yang mungkin bakal buat molotov ya, tapi kan di zaman sekarang mungkin udah nggak relate ya kalau untuk. Udah, kenapa? Molotov ini kan nggak punya mata, jadi Betul. dia bisa kena siapa saja. Oke. Tapi siap. Prof Kiki, saya mau tanya, dulu kan belum ada medsos. Lalu bagaimana kalian ini Konsolidasi. mengkonsolidasi? Ada untungnya, ada ruginya. Oh, apa tuh, Prof? Kalau nggak ada medsos dulu, ruginya adalah kita nggak bisa konsolidasi dengan cepat dengan ini, Iya. koordinasi kayak gitu. Tapi untungnya nggak ketahuan, sama-sama nggak tahu nih, Oh, iya. aparatnya Oke. juga nggak tahu. Wah. Berarti konsolidasinya secara gelap ya? Iya. Mode senyap justru. Mode senyap ya? Ya justru yang dulu lebih akurasi. Iya. Iya, Tidak benar. mudah medsos, tidak mudah bocor. Heeh. Tapi bisa ya dari kota tuh mengkonsolidasikan semuanya pergerakan itu dengan orang-orang daerah dalam Bisa. satu suara. Saya ke beberapa kampus, ya dulu mungkin saya cuma punya motor GL Pro tahun Oke. 94. Itu saya ngerasain naik motor itu keliling Jawa, masuk ke kampus-kampus. Itu cara yang paling maksudnya cara yang paling Efisien. bukan cara yang paling nggak bakal bocor lah. Oke. Karena kan kita tahu kalau pakai telepon itu kan kita nggak tahu, nggak clear juga nih. Udah ditahu Iya, misalkan Mas Kiki ini nomornya di Sadak, nih Mariole nomornya di Sadak. Iya, Itu kan dan bisa sekarang ketahuan. terjadi, Ya Pak. sama seperti ketika polisi atau tentara menggunakan HT yang HT-nya itu sudah kita ambil dan kita Iya. pelajari. Oke. Sandi-sandinya Oh, udah kita oke. pelajari. 157 Umar Kendali, iya itu dia keluar itu 45 Bandung Umar Solo menuju kayak kita paham gitu. Nah, tapi ketika zaman dulu tidak ada media, justru itu membuat akurasi dan Iya. tingkat kebocoran itu tidak ada. Baik. Gitu loh. Bahkan kita, kalau Mas Kiki pernah cerita bagaimana menyebarkan pamflet saat itu. Saya pernah disuruh senior saya dari UPI, kita lu cetak nih selebaran nih di IAIN dari Cawang, kita tuh nyamar jalan bawa keranjang, lompat dari posko ke perkampungan belakang, kita jalan kaki pakai peci, pakai sarung, bawa keranjang. Prepare banget ya kalau kita lihat. Iya, buat jalan, buat bawain selebaran doang. Pernah Oke, itu kita siap. lakukan begitu supaya ya karena kita tahu kalau raja itu kan pasti di mobil-mobil dicek, dilihat sama polisi sama tentara. Kalau kita jalan kaki belaga, kita dagang singkong kan mereka nggak tahu nih siapa. Iya, gitu. betul sekali. Itu dari IAIN ke Cawang jalan kaki kan lumayan. Ya bisa habis 5 betis lah kira-kira kalau Oke, bolak-balik kan. siap. Baik Pak Mariole, kita tutup dulu sesi pertama kita untuk diskusi kali ini. Buat teman-teman, teman Kiki jangan lupa like, subscribe. Dan komen. Tentunya kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi yang sangat menarik. Kami akan kembali lagi. Jangan lupa di podcast Target Kiki. Oke teman Kiki, kembali lagi di segmen kedua pada podcast Target Kiki. Di sini kami akan mengupas lebih dalam lagi terkait demo di tahun 98 dan juga demo di tahun 2026. Baik Prof, di sini kan tadi kita belum kupas nih secara dalam, teman-teman juga mungkin belum tahu bagaimana sih terjadinya penculikan itu di tahun 98. Apakah mereka yang diculik itu benar-benar diculik, dihilangkan ataukah nanti dikembalikan tapi dalam kurun waktu yang begitu lama atau bagaimana? Mungkin Prof bisa bantu menjelaskan kepada kami. Jadi gini, penculikan itu karena ada suara-suara vokal, ya. Tapi tidak semuanya suara vokal. Karena kita nggak kenal nih, aktivis tiba-tiba diculik, hilang. Iya. Padahal kita nggak tahu
kalau sesama aktivis kan kita tahu. Saya ke Mariole itu dia tahu tulang rusuknya digebuki aparat patah 2 gitu ya. Dia tahu bahwa saya pengamat yang netral, baik hati, lemah lembut gitu kan. Ya. Jadi kita saling tahu lah. Tiba-tiba ada yang hilang, kita nggak tahu siapa. Oke. Nah, Kalau Prof Karena- sendiri, apakah menjadi korban dari penculikan atau hampir? saya nggak mungkin. Nggak Oh, mungkinnya di balik kenapa? layar. Saya target terbuka satu. Saya baru pulang dari Amerika dan saya nyanyi. Saya nanya ke bosnya aparat lah. Apa yang membuat seseorang diculik atau seseorang diajar sampai mati? Orang seperti saya mungkin nggak. Dia bilang nggak. Kenapa? Satu, kamu target terbuka. Jadi kalau saya diculik mati, itu heboh, pasti commotion, heboh. Yang kedua, kamu punya network. Iya. Jadi jelek-jelek ini ke Londo Ireng. Jadi joknya, karena jadi saya sekolah di 25 tahun di Amerika, di seluruh dunia lah, malang melintang kayak gitu. Jadi kalau ada kasus suatu hari misalnya ada demo di Salemba nih, bentrok, saya tungguin anak-anak batu berseliweran di atas gitu kan. Nah, terus saya anggap sudah cukup matang anak-anak untuk bertarung, mungkin luka-luka, ya udah tinggal aja lah. Saya pulang capek bakar sate saya. Tiba-tiba ditelepon dari New York, dari Eropa, dari mana-mana. Kiki, kamu di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Bakar sate. Marah semua. Kenapa? Informasi yang mereka terima, saya ditangkap oleh aparat dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Oke. Saya nyesel kenapa nggak ikut aja ke Jakarta Pusat biar heboh gitu. Nah, ini contohnya. Jadi target yang ketiga, tidak bangun kekuatan, karena saya ngoceh aja tiap hari di media, di mana-mana, ceramah di mana-mana sekeras-kerasnya, tapi tidak ada indikasi saya membangun kekuatan. Nah, padahal membangun kekuatannya itu malam hari. Nah, malam hari dan setelah separuh matang ini demo-demo ini, kita punya tempat latihan demo di Cilember, di Puncak. Iya. Proper banget ini mah. Jadi tanya Marole ini kan, jadi anak-anak kita aduin, separuh jadi aparat, separuh jadi demonstran. Wah, tawuran, berantem, simulasi, Iya, ada simulasinya ya. gebuk-gebukan. Nah, kita yang senior itu bawa selang dari atas, nyemproti mereka, pura-pura beranwir Gas air mata. gas semprotan itu. Jadi Oke. nanti kalau yang bagian mahasiswa masih kalah, diulang lagi demonya gitu. Nah, Prof, sebagai demonstran tertua nih, Prof ini kan sevokal itu. Apa Prof nggak takut sebenarnya? Saya beberapa kali ke dokter, saya minta cari urat takut saya, ternyata nggak ada. Nggak punya Wah, saya. mau juga nih kita biar nggak ada rasa takut kayak gitu. Nah, dan Kami ini udah nggak mikir, takut dah nggak mikir, pokoknya bergerak terus Saking tiap hari. solidnya ya Ada. aktivis di zaman itu. Tapi ada kejadian menariknya. Apa itu, Prof? Selama seminggu itu ada sekitar 15 orang, nama-nama itu di list paling dicari oleh aparat keamanan. Nah, mereka suatu hari nongkrong di rumah saya di Depok, terus saya anterin balik nih. Ada yang ke UKI, ada yang kemana-mana, pakai mobil operasional saya, mobil mobil bukan mobilnya Safari. yang mobil box itu loh, Oh iya. yang dulu. Nah, double cabin. yang nggak pernah punya bensin, kenapa? Bensinnya disedoti anak-anak bikin molotov. Oh, gitu. oke. Disortir buat molotov. Iya, jalan sepanjang Margonda itu ada operasi militer. Oke. Rahasia. Setiap 100 meter dirahasia tanpa kecuali, semua diberhentikan, kendaraan itu diperiksa. Aduh,
sambil nyetir saya bilang, selesai nih Republik gitu kan, udah semua tiarap. Saya buka jendela, jalan pelan, lah kok alhamdulillah tuh nggak ditanya, nggak diberhentikan mobil saya. Itu satu. Kejadian kedua, saya bawa BM nih, BM itu bom molotov gitu ya. Ya, beli botolnya biar murah itu di Bantar Gebang, beli bekas. Kalau bekas, rongsokan lah iya, dirongsokan. barang Biar murah harganya. biar murah, Iya, oke. belum dicuci. Kalau dicuci mahal. Berarti cuci sendiri tuh. Nggak semuanya? usah dicuci, Tanpa tinggal dicuci. diisi bensin ya. bensin Bensin. aja. Gitu. Bensinnya dari mobil saya kan. Gitu. Itu di Rumah Sakit Jakarta ada saya salah masuk mau ke Rumah Sakit Jakarta, masuknya itu ke di mall di seberangnya. Oke. Apa yang terjadi? Ada 10 mobil tentara itu lagi istirahat di situ. Ada ratusan tentara di situ. Mati nih. Kalau dia itu bawa apa? Buka isinya molotov, selesai. Iya. Iya. Jadi saya muter balik itu, putar balik, nggak bisa lewat sini. Muter balik itu, dak duk hati itu kan takut balik. Terus ke tempat anak-anak lagi main semua, lempar-lemparan. Saya datang disambut dengan gegap gempita, dikira bawa makanan. Nggak taunya bawa botolan. Nah, Di Rumah Sakit Jakarta. bentuk-bentuk pergerakan dan perlawanan Prof ini kan sebenarnya mengacu pada hal-hal yang berbau anarkis ya, Prof ya. Kita balik nih, Prof, sebenarnya makna filosofis anarkisme itu seperti apa sih sebenarnya, Prof? Anarki itu lawless, situasi yang tanpa aturan, tanpa hukum. Itu lawlessness, itu anarki. Nah, jadi ya pertarungan bebas. Nah, saya seneng anak-anak ini karena mereka terlatih waktu SMA-nya tuh tukang tawuran semua. Ini Bapak Mariole ya. jadi pengalamannya tuh pengalaman tawuran, tinggal memberi muatan politis di situ. Gitu. Muatan idealisme, jadi ada idealisme. Tapi kalau suruh berkelahinya nggak perlu diajari. Nah, apa yang terjadi di kemudian hari adalah mereka ini kan 5 tahun nggak sekolah, demo aja tiap hari, tidak punya ijazah karena nggak sekolah kan, tidak punya skill karena skillnya itu ya hanya demo, di luar demo nggak bisa gitu. Akibatnya apa? Ketika suksesi itu proses suksesi ya, suksesi itu pergantian presiden. Reformasi itu bukan suksesi, meskipun berkaitan. Gitu. Nah, itu selesai, mereka itu lulusnya itu ya terpaksa lah. Kamu lulus nggak, Le? Lulus. Lulus terpaksa kan? Itu di ijazahnya kan lulus cum laude gitu kan. Kalau mereka ini lulus dengan belas kasihan. Lulus dengan belas kasihan. Nah, akibatnya setelah itu susah cari kerja, tidak punya keahlian, tidak satu-satunya keahlian itu demo, tidak punya ijazah, tidak punya. Jadilah mereka ini yang sukses dalam tanda petik jadi komisaris. Karena komisaris tidak perlu keahlian, tidak perlu ijazah, tidak perlu kerja. Nah, pekerja-pekerja yang technical skills-nya punya seperti Mariole ini, kemudian jadi wartawan, cerita gagahnya itu idealis gitu. Padahal cerita sesungguhnya itu ya karena nasibnya buruk aja, dia nggak kayak ikut. Waduh, mungkin Pak Mariole, saya juga izin bertanya mengenai anarkisme. Kalau yang dari Pak Mariole lihat sendiri itu pada Gen Z, pada demonstrasi 2026 itu anarkisme itu seperti apa? Karena kan kalau yang kita lihat itu anarkisme yang terjadi itu sebenarnya lebih ke jejak digital. Mungkin banyak sekali ujaran kebencian yang dilontarkan dari demonstran-demonstran karena kan mereka nggak ada kekuatan untuk anarkisme
seperti demonstran di tahun 98 itu? Ya, kalau saya gini, mau ceritanya gini. Oke. Kalau dulu di 98 itu kita tahu nih, misalkan saya tadi sudah cerita temen-temen seangkatan di satu kampus, dulu namanya Edo itu diculik. Walaupun di ujungnya kemudian dia dikembalikan, tapi dalam mohon maaf dikembalikan dengan setengah gerot. Udah nggak jelas gitu. Artinya kan pilihannya dua. Kalau orang diculik dia balik, berarti dia sudah digalang. Iya. Atau dikooptasi ya sama kayak saya buka aja. Misalkan kayak aktivis dulu tuh kayak Budiman siapa, Desmond Almarhum, semua tuh digalang yang kemudian akhirnya dia ngikut tentara, ngikut ikut ya artinya rejim lah. Iya. Wiranto dulu kan banyak banget. Nah, kalau kita akhirnya belajar dari situ terkait teman kawan-kawan diculik, nyambung dari cerita Prof. Kiki, kita dibuat pelatihan di Cilember. Pertama ketika pelatihan itu yang ditanya satu, waktu mau hak hidup Anda dicabut, nggak siap pulang. Oke. Wow. Nah itu dia kita latihan. Sampai dilatih itu ada pohon onje di gunung-gunung itu ada pohon onje, persis pohon tebu. Itu keras. Itu dipukul. Wah, kamu gimana ini? Gimana ini? Sakit. Rakyat lebih sakit dari itu. Cepat. Sampai itu pecah. Akhirnya kita diajar tiarap ya. Artinya kita ingin mencapai suatu tatanan fisik yang hampir levelnya kayak tentara atau pasukan khusus misalnya. Itu fisiknya gitu. Tapi pas saat pelatihan bentuk pecah kepala sini, kaki pada biru-biru pecah. Ya itu kita dilatih. Nah, ketika pulang dari Cilember, saya pulang waktu itu naik bus turun di stasiun Cawang, depan Cawang tuh. Di Cawang di halte banyak tentara, bawaannya udah mau makan. Wah, ini begini gua mau makan. Artinya udah kebakar. Ini mau makan. Karena udah ada bekal sendiri. Nah, satu. Terus kedua, ketika kita pun menghadapi penculikan dengan kesiapan personal yang mumpuni, teman-teman senior juga buat takwa, tim advokasi mahasiswa waktu itu. Okay. Kebetulan senior kita langsung. Ketika kita ditangkap, mereka sudah bergerak. Artinya kita tidak ada kekhawatiran kalau kita demo ditangkap tuh nggak ada yang nemenin gitu, nggak ada yang peduli. Senior langsung turun. Nah bahkan kalau kita bentur habis-habisan, saya pernah dijahit tuh tangan tuh sambil lari sama siapa? Tim medisnya Uki gitu lah, itu dijahit tangan. Ada nggak rescue yang bisa melakukan semacam pengobatan awal? Itu sambil lari, dum molotov sambil jahit gitu loh. Pala bocel diobatin, kejar sambil lari tuh. Siapa gitu. Mariola? Itu kan salah satu keputusan yang ekstrim banget yang Pak Mariola buat. Bagaimana bisa Pak Mariola itu bisa memutuskan untuk melakukan hal se-ekstrim itu? Yang kalau kami pun dengar itu kayak, wah ini itu adalah hal yang tidak akan terjadi di seperti zaman di 2006 sekarang ya. Iya. Bagaimana? Jujur aja kayak dulu tuh agak lebih maju ya, karena dulu itu kita memang udah pertama mendapat doktrin yang cukup keras dari pendahulu senior. Ya yang bahasa Mas Kiki bilang, ya nggak bakalan takut mati atau bahkan kita tutup, kalau perlu kita tutupi semangat idealis kita dengan bangkai kita, badan kita pakai nyawa kita. Saya pernah ngalamin demo itu udah ribut paling depan, saya 16 peluru itu masuk. Itu pertama pakai baju, pakai jaket hitam, pakai armator biru, itu pastinya 16 masuk itu ya lumayan lah 4 cm itu. Ya artinya udah gini doang. Aduh kena peluru gini doang maju lagi. Gitu loh. Jadi udah kita bisa nakar kalau kena golok rasanya begini. Kalau kena senjata peluru karet rasanya begini nih, kena bentungan yang besi, rotan nih cepet pecah. Jadi ada cerita kalau itu. Kenapa? Kita kan ngasuh anak-anak jalanan banyak kayak gitu. Itu jadi mata-mata kita. Kenapa? Magazine senjata itu ada kodenya. Kalau warna hijau itu peluru hampa, itu nggak ada, cuma dor suaranya. Kalau magazine-nya dicat warna kuning, itu berarti pakai peluru karet.
Kalau warna merah itu Tajam. peluru tajam, mati orang. Wow, ilmu baru nih kita dapat nih. Jadi kita intip nih, anak-anak biasanya teriak, Oke. masih kuning, masih bla 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 bla. Nah, ada satu cerita saya yang agak berbeda. Kalau tadi Mariole cerita bagaimana menghadapi ketakutan itu segala macam, saya berkali-kali mau ditangkap, mau diculik. Ya. Kenapa nggak jadi? Tentara, polisi, aparat itu ya bisa berlindung di balik sistem. Ya. Jadi yang saya incar adalah orang, bukan sistem. Saya mau ditangkap oleh seorang kolonel, saya bilang, saya lawan tentara, saya pasti kalah Pak. Tapi saya kalau lawan kolonel, siapa kamu namanya? Bambang. Mari kita taruhan, siapa yang menang? Saya pasti menang. Kita lihat sebulan lagi Anda masih jadi tentara enggak? Betul. Dan itu takut kalau Ya. disekutuin mereka. Oke, baik Prof Kiki. Jadi begini, selama lebih dari 2 dekade reformasi ini berjalan, Indonesia yang saat ini kita nikmati, apakah ini benar-benar sudah titik akhir perjuangan 98? Apakah tuntutan reformasi saat itu sudah kita tuntaskan di tahun ini? Apakah tercapai cita-cita perjuangan di 98 itu? Nah gini, perjuangan 98 itu agenda reformasi yang pertama itu memisahkan Polri dari TNI. Harus dicatat, bukan KKN. KKN itu muncul belakangan. Ide itu, wong saya yang ngetik rumusannya. Jadi difungsi, hentikan difungsi, kembali tentara ke barak. Nah, itu belum sepenuhnya terjadi sampai hari ini. Yang sudah terjadi adalah kebebasan berserikat dalam bentuk partai-partai politik, tapi partai politiknya jadi brengsek sekarang ini. Gitu. Yang kedua, kebebasan bersuara. Kalau tidak ada 98, jangan mimpi kita ini Bisa podcast saat ini. bisa podcast begini. Iya. Reuni di Kodim atau reuni di kamar mayat gitu. Nah, Agak suram juga ya dengernya. Waduh. nah, jadi ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Nah, jadi reformasi itu akan berlangsung terus selamanya, termasuk reformasi di tubuh kepolisian. Itu sudah dilakukan banyak sekali gitu loh. Tapi masih tetap tidak akan ada akhirnya. Karena kita peradaban itu maju ke depan bukan mundur ke belakang gitu. Lalu Prof, kalau yang kita lihat sekarang ini kan demonstrasi ini kemungkinan akan semakin memanas nih. Apalagi dengar desas-desus di tanggal 27 itu bahwa akan terjadi demo besar-besaran. Kalau yang Prof sendiri lihat, apakah akan terjadi reformasi jilid 2? Kalau yang disebut reformasi jilid 2 itu adalah kerusuhan, ya. Tapi tidak sekarang. Kapan? Kalau kita selalu bilang kapan? Ya, kita tunggu sampai semua kondisi objektif itu menyatu jadi satu. Kemarahan publik itu menyatu jadi satu kekuatan untuk ke sebuah reformasi yang baru gitu. Tapi kalau secara bercanda saya ditanya, saya ahli kerusuhan nih, ditanya kapan, maumu kapan? Baik Pak Mariole, sebelum kita menutup acara pada hari ini, saya ingin menanyakan satu hal kepada Bapak Mariole. Jika ada satu pesan yang bisa Bapak sampaikan ke generasi sekarang terkait peristiwa 98 yang perlu generasi Gen Z ini ingat, apa pesan itu Pak? Ya, kalau untuk kawan-kawan yang saat ini mahasiswa ya artinya berangkat dari pengalaman sebelumnya. Misalkan kalau sekarang ya udahlah, jangan juga misalkan hanya bisa kalau demo itu jangan hanya bisa ngumpat, marah nyaci maki kan. Itu bukan bagian dari orasi. Baik. Tapi bagaimana bisa ketika dia berorasi merubah kemauan massa menjadi tindakan massa. Iya. Artinya psikologi massanya mereka tahu. Seorang orator dia harus tahu psikologi massa itu seperti apa. Artinya ketika itu, kenapa itu penting? Ya juga jangan sampai ada kerusuhan. Kalau seorang orator atau seorang kolab memahami teknis-teknis yang benar, ya kerjanya dia nggak ngumpat.
Iya. Tapi dia memberikan pendidikan bagaimana mengetahui psikologi massa agar massa itu terpimpin, tidak lost control, tidak jadi sembarangan. Ya, yang di sono toto belum apa-apa udah lempar batu, padahal yang lain belum siap misalkan. Tapi kalau yang terorganize, kalau kita dulu mau terorganize, kita mau bentrok nih, udah kita sepakat mau bentrok, oke? Yang tim sono udah satu udah ngincer komandan, siap ngambil hati. Jadi seketika itu udah hilang dia, bingung kan koordinasi. Yang tim lain udah siap-siap sweeping, truk-truk lewat, ambilin pipanya. Pipa yang buat dongkrak itu diambilin. Jadi buat mecahin tameng itu cuma pipa itu yang bisa. Karena kita nggak bisa bawa pipa, bawa besi kan. Kita udah sweeping, udah semua udah siap, hati udah diambil, langsung bagimu negeri jiwa raga kami. Ya Allah, Oke. hancur semua pokoknya. Udah kebayang banget itu ya situasi di sana. Mau meledak itu nggak peduli. Wah, pokoknya udah 3-4 jam. Ya itu artinya terpimpin konsepnya agar mengantisipasi amok massa. Amok massa apa? Bukan aksi massa atau massa aksi, tapi amok massa yang tidak terkendali, yang tidak ada untungnya. Masyarakat targetnya mahasiswa targetnya nggak sampai, masyarakat pemerintah juga malah berbalik gitu. Oke, jadi kita menjustifikasi negatif terhadap mengharapkan tidak ada umpatan-umpatan, melainkan apa yang diharapkan sama masyarakat, sama semuanya itu benar-benar tersampaikan tanpa harus melakukan umpatan-umpatan itu ya. Oke, mungkin perlu juga kita dengarkan pesan dari Prof Kiki untuk demonstran di tahun 2026 ini. Begini, kerusuhan 98 itu, pasca kerusuhan saya memimpin tim investigasi, termasuk memeriksa 15 jenderal. Nah, jadi apa yang saya dapati antara lain, korban kerusuhan tetap aja rakyat, masyarakat, dan mahasiswa, bukan pemimpinnya. Kalau korban yang mati anggota DPR mah kita senang, ini kan enggak. Jadi harus dihindari peristiwa-peristiwa yang mengarah ke kerusuhan. Ya. Dan sekarang ini agak repot karena dari sejak 98 sampai sekarang itu tidak ada demo yang murni lagi mahasiswa, selalu ada disusupi, selalu ada uang yang bermain di situ, gitu. Ya, by order, gitu. Nah, ya, ini teman-teman harus sadari ada yang berbeda, sangat berbeda dari 98 adalah peran sosial media nih. Dulu nggak ada sosial media, kan sekarang udah banyak. Jadi kalau mau mengumpat, mau marah-marah ya biarin aja di sosmed gitu. Itu bisa meredakan korban-korban yang dari rakyat biasa, yang dari masyarakat umum gitu. Ini harus disadari oleh mahasiswa. Tetapi kalau tingkat kekerasan secara terbatas, saya mah setuju-setuju aja. Kenapa? Ini generasi tawurannya Mariwole itu, dulu saya selalu menulis dan bicara mengenai generasi dingdong. Yaitu apa tuh? Generasi dingdong. Mereka main game dingdong itu kan. Tiba-tiba sekarang harus turun ke jalan, harus gebuk-gebukan. Nah, tapi generasinya generasi dingdong. Nah, sekarang kan bukan generasi dingdong, generasi game. Generasi game itu yang tidak berbahaya, tapi itu enggak eksotik. Kalau eksotik tonjok gitu kan. Nah, dan catatan terakhir saya, bentrok itu selalu di masa paling bawah, antara prajurit paling bawah ya dengan balok-balok itu ya, termasuk polisi yang tidak cukup punya uang keluarganya untuk menyekolahkan anaknya, apalagi ke luar negeri. Jadi ketika menghadapi mahasiswa dan mereka didoktrin mahasiswa ini musuh negara, makan pukuli gitu, balas pukul lagi gitu. Nah, ya menurunkan derajat kekerasan. Tapi kalau kekerasannya sendiri ya nggak apa-apa, kita latihan. Kalau cuman patah tulang rusuk kayak Mariwole nggak apa-apa, asal jangan patah lehernya gitu kan. Ya. Patah semangat yang bahaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mariwole dan Prof Kiki. Pada kesempatan kali ini kita sudah berbincang-bincang banyak ya, Mendapatkan informasi yang di generasi sekarang kemungkinan
kemungkinan besar sangat tidak kita ketahui, tapi Iya. setelah berdiskusi dengan Prof Kiki dan juga Pak Mariolo ternyata kita dapat insight baru dan benar-benar membantu kita mendapatkan info-info itu. Nah, baik teman-teman, sebelum kami menutup episode kita pada kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami karena tentunya kami akan kembali dengan episode-episode yang menarik di episode yang selanjutnya di Target Kiki.